Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Khusus JTV Kediri. Dan untuk hari ini, seperti biasa, Dialog Khusus bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Untuk kali ini, saya sudah berada di RSUD Gambiran Kota Kediri, yang mana hari ini juga sudah bersama saya narasumber dari Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri, Dr. Fauzan Adima. Kabar baik dong hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, selalu sehat luar biasa. Amin. Ya. Oke, baik pemirsa, hari ini kita akan membahas seputar dengan tema yang sangat luar biasa yang tentunya menarik untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Terkait dengan tema yakni pelayanan dan penanganan COVID-19 di RSUD Gambiran Kota Kediri. Kalau kita lihat di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 yang sudah kurang lebih ada sekitar 8 bulan ini ya dok ya. Yeah. Tentunya tenaga medis sampai saat ini juga masih menjadi garda terdepan sejak dulu awal mewabahnya COVID-19. Yeah. Terlebih di Kota Kediri dalam beberapa pekan terakhir ini ada penambahan kasus ini yang sangat cepat begitu ya penyebarannya juga. Nah, sejauh ini bagaimana pelayanan yang diberikan oleh RSUD Gambiran Kota Kediri dalam menghadapi penambahan kasus dalam beberapa waktu terakhir ini, dokter? Ya, terima kasih. Jadi di RSUD Gambiran, karena kami juga ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID, maka kita juga harus menyiapkan sarana prasarana, kemudian SDM-nya dan segala sesuatunya supaya penanganan COVID di Kota Kediri ini, khususnya di Gambiran ini bisa lebih maksimal. Nah, sebenarnya kalau tenaga medis dikatakan sebagai garda terdepan, tidak sebetulnya benar. Kalau garda terdepan dalam bidang pelayanan kesehatan, ya betul, memang garda terdepan. Tapi kalau bicara tentang penanganan COVID atau penanggulangan COVID, maka sebenarnya tenaga medis itu garda terbelakang atau garda di belakang. Kenapa? Karena garda terdepannya harusnya masyarakat. Masyarakat yang harus disiplin, masyarakat yang harus menerapkan protokol kesehatan. Nanti kalau sudah sakit, nah baru ditangani oleh tenaga medis. Nah, Gambiran kita sudah menyiapkan ada sekitar 68 atau 62 ruang isolasi. Untuk yang khusus COVID kita juga sudah ada sekitar 52 ruang isolasi, baik itu yang bertekanan negatif ataupun ruang isolasi biasa. Kemudian obat-obatan, APD semuanya sudah kita siapkan. Oke, kalau untuk terkait dengan ruang isolasi tadi sudah sudah disampaikan ya, ada yang bertekanan negatif dan biasa. Itu bagaimana itu perbedaannya? Ya, jadi ruang isolasi yang tekanan negatif atau negatif pressure itu salah satu tujuannya agar virus atau bakteri yang ada dalam ruangan itu bisa tersedot keluar. Jadi tidak bahasanya tidak mulek di dalam ruangan. Nah, tapi kalau ruangan isolasi biasa, ya artinya virus atau bakteri ya tetap ada dalam ruangan itu. Nanti kita lakukan desinfeksi atau desinfektan dengan penyemprotan atau dengan sterilisasi pakai ultraviolet. Tapi kalau dengan negatif itu semuanya harus dikeluarkan seperti itu. Jadi lebih efektif sebenarnya. Oke, baik pemirsa, ini juga menjadi garis besar ya untuk Anda semuanya bahwa pandemi COVID-19 ini dari masyarakat itu sendiri juga harus menerapkan disiplin protokol kesehatan ya, atau mungkin perilaku hidup bersih dan sehat harus dimulai dari diri sendiri. Kalau untuk sejauh ini, sejak awal mewabahnya COVID-19, RSUD Gambiran juga sudah menerapkan beberapa perubahan pelayanan ya dok. Ya, apalagi dulu sejak awal kita pernah talkshow juga di sini, ini ada pelayanan online atau registrasi online. Apakah saat ini juga masih dilakukan atau mungkin ada perubahan layanan yang lain? Masih, jadi kalau pelayanan online itu sudah kita kembangkan jauh sebelum COVID, yang program Sisbro itu kan, pendaftaran online. Nah, di saat pandemi ini kita melakukan perubahan-perubahan terkait dengan protokol kesehatan. Salah satunya bahwa setiap pasien rawat inap tidak boleh ada pengunjung. Ya, itu sudah untuk membatasi supaya tidak terjadi kerumunan di dalam ruangan atau dalam kamar rumah sakit Gambiran. Yang kedua, ada kebijakan dari direktur Gambiran termasuk area yang wajib masker. Jadi yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk ke Gambiran. Termasuk juga di Poli Rawat Jalan kita sudah mengurangi kapasitas kunjungan
Jadi kita batasi sampai 50% dari kapasitas kunjungan. Kemudian tempat duduk kita juga sudah berikan jarak. Nah, itu beberapa perubahan-perubahan kebijakan terkait dalam penanggulangan COVID-19 di RSUD Gambir. Oke, dan tentunya juga itu tidak diberlakukan kepada para pasien, tapi juga dari internal ya. Betul, semua Para karyawan tenaga juga, kesehatan. ya. Mulai dari masuk harus mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan tidak Betul. lupa adalah memakai masker. Ya. Kalau untuk terkait dengan perubahan atau peningkatan pasien COVID-19 sendiri di RSUD Gambiran ini bagaimana dari dulu? Terkait dengan total pasien yang dirawat saat ini. Kalau total pasien antara COVID sama non-COVID, memang secara umum ada penurunan. Ya, ini ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin masyarakat masih takut untuk berobat ke rumah sakit. Nah, ini yang lewat media ini saya sampaikan juga bahwa tidak perlu takut untuk berobat ke Gambiran. Kenapa? Karena pasien COVID itu sudah ada ruangan khusus, sudah kita siapkan jalur khusus, dan aman, artinya tidak dicampur dengan pasien-pasien umum. Jadi ketakutan-ketakutan masyarakat untuk berkunjung ke Gambiran itu sebenarnya tidak berdasar, karena kita sudah menerapkan protokol yang sangat ketat. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada klaster atau tidak ada penularan yang berasal di internal Gambiran. Kalaupun ada tenaga medis yang tertular di Gambiran, itu bukan tertular di Gambiran, tapi tertular di luar kota, klaster lain. Kalau ada pasien yang tertular di sini atau petugas yang di sini, bukan tertular saat bekerja di Gambiran, tapi di saat mereka di luar. Jadi tidak usah khawatir pada seluruh masyarakat bahwa Gambiran insya Allah sudah menerapkan protokol yang sangat ketat, SOP yang sangat ketat, dan pemisahan mana jalur COVID dan mana jalur pasien umum. Semuanya sudah ada standarnya masing-masing. Oke, kalau untuk terkait dengan prosedur dari para pasien untuk berkunjung sendiri tadi sudah disampaikan Yeah. bahwa harus menerapkan protokol kesehatan, itu memang penting pemirsa. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini masih ragu atau masih takut untuk periksa, atau mungkin Anda memiliki penyakit ya untuk berperiksa langsung ke RSUD Gambiran, Anda tidak usah khawatir karena Dr. Fauzan tadi juga sudah menjelaskan bahwa dari RSUD Gambiran sudah menerapkan SOP yang sangat ketat ya tentunya. Dan pemirsa, kami akan kembali tentunya, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan RSUD Gambiran Kota Kediri.